bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Yesus Kristus Raja kami, pada hari ini kami datang memenuhi undangan Tuhan di bait-Mu yang kudus ini. Tuhan, Engkau yang memanggil, Engkau yang mengundang kami ada di tempat ini. Dengan kuasa firman-Mu, marilah semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, pikulah kuk yang kuberikan, sebab kuk yang kuberikan adalah ringan. Engkau akan memberikan kelegaan bagi kami, karena Tuhan yang mengundang kami ada di tempat ini sekarang. Kami menyembah, kami memuji, kami memuliakan nama Tuhan. Biarkanlah Tuhan pujian permohonan doa kami berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik.
untuk Tuhan kita. Haleluya 12 kali. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui nyanyian kita. Kita persembahkan dengan kudus kepada Tuhan. Kita nyanyikan kidung yang terdapat dalam kertas yang saudara pegang. Segala puji syukur. Ibadah di gereja Presbyterian Jemaat Okumene ada dua. Satu, minggu pertama dan minggu keempat kita pakai tata ibadah bentuk liturgis. Sudah kita laksanakan. Nah, untuk menikmati lagi dengan rasa yang lebih dekat kepada Tuhan, dengan roh yang lebih dekat, lalu tata ibadah ini kita mix. Kita pakai tata ibadah umum, yaitu yang kita buat pada hari ini, yaitu ibadah yang responsif ya. Jadi kalau biasanya kan kita duduk, berdiri, tidak bisa bergerak. Ini kita bebas bergerak. Mari bangkit berdiri, bergerak sesuai dengan musik dan lagunya. Tepuk tangan bagi yang tepuk tangan, yang bersukacita, bersorak setinggi-tingginya untuk Tuhan. Ini ibadah yang responsif ya saudaraku. Kita nyanyikan dengan menyambut seorang raja, yaitu Yesus Kristus
yang hadir bersama dengan kita pada saat ini. Kita bayangkan kalau datang seorang presiden ke Rawabadung, kita bersorak bertepuk tangan supaya yang datang itu dibesarkan. Haleluya. Kita nyanyikan dengan responsif kepada Tuhan kita Yesus Kristus, junjungan kita. Dengan gembira kita nyanyikan sekali lagi, segala puji syukur. Nanti ketika di rap, soraklah, kaum pria menyahut dengan girang, menyambut Yesus yang hadir bersama dengan kita dengan kuasa Roh Kudus. Kita nyanyikan dari awal. Sebab Kau yang layak dipuja.
dikasihi Tuhan. Semua sukacita. Amin. Terpujilah Tuhan kita. Dengan Roh Kudus kita diberi semangat untuk memuji-muji Tuhan. Kami membuka ruang kesaksian. Kami percaya bahwa setiap saudara bersaksi itu adalah berasal dari Tuhan. Kesaksian saudara untuk menguatkan iman kami semua yang ada di sini, atau saudara mau memuji Tuhan, waktu dan tempat tersedia. Mari saudara, sebelum saudara bersedia untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, kita naikkan satu pujian, Allah itu baik.
Terpujilah nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian Allah itu baik. Untuk sebentar kita mendengarkan warta jemaat. Allah itu baik, kasih setianya tak pernah berubah. Sekolah minggu diadakan minggu pagi jam 8 yang dikoordinator PIC oleh Ibu Guru Firsta. Untuk ibadah rumah tangga setiap hari Rabu yang bisa mengikuti, mari kita ikuti ibadah rumah tangga bersama-sama pada setiap hari Rabu malam hari. Bisa untuk koordinator oleh Inang Penatua Junida atau Nenek Sri Kadarina. Untuk 2 malam pada hari Kamis. Demikian untuk koordinator bisa untuk menghubungi Inang Junida sebagai Penatua dan Nenek Sri Kadarina dan juga Guru Injili Amang Penatua Marpalu setiap hari Kamis pada malam hari. Ibadah remaja setiap hari Sabtu diadakan. Mari remaja untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk menghubungi yang dikoordinator oleh Bapak William. Puji Tuhan. Latihan kur setiap hari Minggu setelah selesai ibadah bersama-sama dan akan diajarkan oleh Amang Simangunsong. Setelah ibadah kita bersama-sama kita latihan kur memuji dan menyembah Tuhan. Nanti
nanti ada ibadah Sola Gracia pada jam 4 sore di Pondok Kelapa dengan singkatan Ponkel, tidak asing di telinga kita. Mari sama-sama kita beribadah dan kebaktian di Pondok Kelapa. Nanti bisa naik mobil ya, bagi ini saya sendiri bisa pendeta nada, dan juga disediakan kendaraan yang luks yaitu mobil pickup. Puji Tuhan, muliakan nama Tuhan. Kita mendoakan terus gereja kita keluarga di dalam Tuhan, saling melengkapi, membantu, bertolong-tolongan, saling menasihati. Untuk doa negara dan bangsa tentunya Damai Sejahtera Kristus, dan juga gereja-gereja Presbyterian dan juga gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah warta pada saat ini, 9 Juni 2024. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagian keempat. Dan memuliakan nama Tuhan dengan mulut bibir kami, dari hati kami yang paling dalam, kami menyambut Allah kami dalam pribadi kami, dalam jemaat di tempat ini. Dan kami melihat betapa ajaibnya Engkau Tuhan. Kau hadir setiap waktu bagi jemaat-Mu yang memanggil nama-Mu. Sebab Kau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan jemaat-Mu. Dan Engkau Tuhan yang hadir bagi kami setiap doa dan permohonan. Pada saat ini Bapa, Engkau lakukan bagi kami. Tuhan, terimalah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum dalam tata kerajaan-Mu. Dan pada saatnya kami mau mendengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui kuasa firman-Mu. Engkau memakai hamba-Mu bagi kami semuanya. Engkau pakailah dia Tuhan sebagai jembatan untuk melaksanakan isi hati-Mu kepada kami semuanya.
menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semuanya. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapinya, Engkau yang memberi hikmat baginya untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semuanya. Jangan biarkan dia berbicara dengan pikiran dan hatinya sendiri, melainkan Engkau saja yang berbicara melalui dia ya Tuhan. Oleh sebab itu, sembunyikanlah dia di balik salib-Mu yang kudus itu, supaya Engkau yang terbesar bagi pemberitaan firman ini, dan dia yang bertambah-tambah kecil. Berbicaralah bagi kami semuanya Bapa, sebab kami sudah siap, hati kami sudah siap. Engkau jadikan menjadi tanah yang subur, menjadi tempat bertumbuhnya firman-Mu, manis buahnya bagi Tuhan dan bagi sesama. Terima kasih, berfirmanlah bagi kami semuanya. Kami sudah siap untuk mendengarkannya dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur Mazmur 69, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Mari kita baca dengan responsorian. Saya akan mulai dari ayat 1, Jemaat Tuhan ayat 2 sampai pada ayat 14, kita bersama-sama. Mazmur 69 ayat 1 sampai 14, saya mulai dari ayat 1. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kabut menjadi pakaianku, aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi, peminum-peminum menyanyi tentang aku. Mari bersama-sama. Tapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Terpujilah Allah kita di tempat yang maha tinggi. Berbahagialah kita semuanya yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, serta memuliakan di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca tulisan dari Raja Daud tentang pengalaman pribadinya yang begitu pahit, seolah-olah dia tidak mampu lagi untuk bertahan. Tetapi berkat doa dan perkenanan Tuhan, Daud dibebaskan. Dan sampai saat ini nama Daud tetap diperdengarkan
bagi seluruh umat Tuhan. Di mana firman Tuhan diberitakan, di situ ada nama Daud. Sebab Daud adalah cikal bakal Yesus Kristus menyelamatkan dunia ini. Mari kita lihat bagaimana Daud untuk menyelamatkan dirinya dari pahit yang sangat ketika dia menjalani hidupnya. Kita melihat pengalaman Daud di Mazmur 69 ini adalah peristiwa di mana dia dikejar-kejar oleh raja yang bernama Saul yang tidak jelas apa kesalahannya, tetapi Saul sangat membenci Daud. Bahkan Daud berencana untuk menghabisi nyawanya. Itu sebabnya dalam tulisan ayat 2 dikatakan, dia mengangkat tangannya dan mengatakan kepada Allah Israel. Allah Israel adalah Allah kita. Bagaimana Allah Israel menyembah Allahnya, demikian juga kita menyembah Allah kita. Allah Israel yang disembah pada zaman purba, itu juga yang kita sembah pada saat ini. Mujizat, keajaiban, jawaban bagi bangsa Israel yang dinyatakan Tuhan, itu juga yang dinyatakan bagi kita ketika kita bermohon kepada Tuhan. Malam Kamis kami berdoa, lalu timbul suatu perkataan dari saya. Kita masukkan aja poin Israel. Karena siapa yang berdoa untuk bangsa Israel akan diberkati Tuhan. Sehingga poin doa untuk bangsa Israel kami catatkan. Bangsa Indonesia katanya berencana untuk mengadopsi atau membawa anak-anak Palestina ke Indonesia. Nikita Mirjani langsung komen. Kenal Nikita Mirjani kan? Langsung komen dia. Alah Bapak, daripada membawa anak-anak atau bangsa Palestina ke Indonesia, ya mendinglah bangsa Indonesia ini dimakmurkan dulu. Coba lihat dulu yang di Papua, yang perutnya buncit karena busung lapar, makanannya hanya nasi putih Indomie, gak ada gizi Pak. Boro-boro kita mau membawa orang Palestina ke Indonesia. Wah, komen banyak, jutaan komen saya baca. Ada yang mengatakan bawa Palestina ke Indonesia, artinya menghujat bangsa Israel. Semua menghujat. Siapa bilang bangsa Indonesia tidak makmur? Siapa bilang bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke nggak makmur? Makmur. Menghujat sampai jutaan netizen, menghujat Nikita Mirjani. Tapi saya nggak nyatat, saya ngebaca. Saya tahu rahasianya, bahwa Israel itu adalah bangsanya Tuhan. Siapa yang memberkati Israel, diberkati Tuhan. Siapa yang mengutuk Israel, dikutuk oleh Tuhan. Karena dari sekian bangsa manusia pada zaman itu, di zaman purba itu, Allah memilih Abraham untuk menjadi hambanya di bumi ini. Bukannya gak banyak orang, tapi Abraham dipilih dan sudah direncanakan. Dan dari Abraham inilah cikal bakal bangsa Israel dan sampai kepada kita. Maka dikatakan di sini, jawab, selamatkanlah aku ya Allah, Allah Israel. Kata Daud. Dia terpuruk saudara. Kita bayangkan, seorang raja
Saul yang ditakuti itu sangat benci kepada Daud, karena Daud ini dipilih Tuhan. Awalnya dia menang melawan Goliat. Saul yang hebat itu kalah, itu awalnya, sehingga dia merasa malu, ingin membunuh, ingin memusnahkan Daud. Tapi dengan kekuatannya dia tidak mampu. Bahkan anaknya sendiri yang bernama Jonatan berpihak kepada Daud, sampai Jonatan mati muda, saudara, dalam peperangan ini. Makanya kalau ada yang bikin anaknya Jonatan, ngapain bikin anaknya Jonatan? Jonatan itu kan umurnya pendek. Banyak kali bikin anaknya Jonatan. Ganti aja, karena nama itu suka menyatu dengan tubuh, jiwa, dan roh. Jonatan mati muda. Daud terus hidup walaupun dikejar-kejar oleh Saul. Anehnya, saudara, Saul yang mengejar-ngejar Daud dibunuh oleh tentaranya Daud. Daud membunuh tentaranya yang membunuh Saul. Sebenarnya Daud harus bahagia setelah membawa kepalanya Saul. Ini dia sudah kami bunuh, Saul yang membenci engkau ya raja, kata tentaranya Daud. Tapi Daud ambil pedang, tebas yang membunuh Saul. Daud itu, coba lihat, dia berkata, Saul ini pernah diurapi Tuhan, jadi tidak sembarangan untuk membunuh dia. Maka yang membunuh Daud pada waktu itu ditebas oleh Daud juga. Bagaimana hati yang seperti ini gak dipilih oleh Tuhan? Sudah musuh yang mau menghilangkan nyawanya, tetapi ketika dia dibantu menghilangkan nyawa musuh ini, Daud tidak mengizinkan. Yang dia mau biar Allah sendiri yang menghukum Saul. Begitu, saudara. Jadi kalau yang diurapi Tuhan itu, gak usah kita yang berpikir untuk mengalahkannya. Allah bisa mengalahkan dia. Kalau kita sendiri berjuang untuk mengalahkan yang pernah dipilih Allah, yang pernah dipakai Allah, kita yang salah. Kita yang salah. Pernah seorang ibu, dia disakiti suaminya, selalu disakiti, dipukul, dihina, dicerca, ya gak ada harga dirinya. Lalu dia datang kepada saya. Cita-cita saya bangun, saya besarkan anak saya, lalu saya suruh nanti anak saya membunuh bapaknya. Lah, gak ada gunamu hidup, gak ada gunamu membesarkan anakmu. Kalau kau ajarkan anakmu membunuh bapaknya, anakmu masuk penjara, dosanya tidak diampuni. Bagaimana seorang anak membunuh ayah? Pasti masuk neraka, turun-temurun, terkutuk. Sedangkan melawan bapaknya aja seorang anak tidak membunuh, tidak sampai membunuh, tidak jadi orang. Seorang anak sempat begini aja sama bapaknya, belum dipukul, mati, tidak berhasil, masih begini saja, pasti hidupnya sengsara. Saudaraku, demikian juga hamba Tuhan. Jika menyampaikan isi hati Tuhan, tidak boleh ada yang berbicara. Percuma saudara datang ke gereja, kalau pendeta hamba Tuhan yang dipakai untuk menyampaikan isi hatinya, saudara berbicara juga di gereja itu, percuma, menambah dosa.
saudara konsen mendengarkan firman Tuhan, terganggu. Berapa kali lipat dosamu? Sekalipun kamu sukses hari ini, duitmu banyak, lihat, jangan sampai bermain-main kepada Tuhan. Lihat Raja Daud. Siapa yang tidak kenal Raja Daud? Siapa yang tidak terharu melihat Raja Daud? Tetapi dia mengalami kehidupan yang pahit. Sekalipun dia baik, dia mengatakan, saya berpuasa, saya berdoa, saya bernyanyi memuliakan Tuhan, tetapi kerongkonganku seperti kering. Banyak orang minum, tetapi mereka bernyanyi untuk menghina aku. Ada kan nyanyian yang suka memplesetkan orang? Kita baca ayat 13. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Sering orang seperti itu, berkumpul, minum, bernyanyi, menjelekkan, menghina orang lain. Terjadi juga kepada Daud, seorang yang baik. Dan sebagai seorang raja, dia melakukan pemerintahannya, yaitu pemerintahan teokrasi. Saudara tahu teokrasi? Sistem pemerintahannya berpusat kepada Tuhan. Apa yang dilaksanakan untuk rakyat berfokus kepada Tuhan. Bagaimana seorang hamba seperti ini? Tetapi tetap aja dia merasakan kehidupan atau kesulitan yang hebat dalam hidupnya. Dia mengatakan di ayat 3, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat tertumpu, aku terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Banjir pada zaman purba merupakan suatu tanda atau peristiwa alam yang sangat hebat, yang membuat manusia itu kacau. Jadi kalau zaman purba terjadi banjir, terjadi kekacauan dalam hidup manusia. Manusia kucar-kacir ke sana kemari, tidak ada perlindungan. Seperti itulah yang dirasakan oleh Daud pada masa Saul mengejar-ngejar dia. Kekacauan, bahkan kematian mengancam Daud. Bahaya besar mengancam Daud. Bahkan sekali lagi orang-orang melihat dia seperti menyindir. Bahkan dia melihat setiap orang berkumpul, minum. Mereka bernyanyi, bermainkan kecapi, tetapi yang dinyanyikan adalah ejekan untuk Daud. Bayangkan. Semua menjadi musuhnya. Kita tahu musuh adalah ancaman terhadap hidup kita. Jika kita punya musuh, berarti ada ancaman untuk hidup kita. Tidak ada musuh yang tidak mengancam kehidupan kita. Tidak ada musuh yang tidak berencana untuk menghancurkan kita. Maka kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, minimalisir untuk mencari musuh. Jangan bangga punya musuh. Usahakan kita menjadi Yerusalem. Yerusalem artinya kota damai. Yeros dan Salem. Salem itu adalah damai dan Salem menjadi Shalom. Shalom itu adalah kata dari Yerusalem, kota damai. Biasakan kita menjadi kota damai, menjadi Yerusalem. Kemana-mana kita membawa Shalom, damai, maka keuntungan akan berbondong-bondong menghampiri kita. Usahakan jangan sampai banyak musuh. Bagaimana supaya kita banyak teman?
banyak damai. Iya, mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan seperti Daud, sampai dia seorang raja, pemerintahannya berbentuk teokrasi. Teokrasi, seluruh pusat kegiatan rakyat adalah Tuhan. Kalau dikatakan pusatlah kehidupan, kalau dikatakan Allah adalah senternya, pusatnya kehidupan kita, maka kita ini tidak terlepas dari doa. Daud tidak pernah terlepas dari doa. Maka tema untuk gereja kita pada saat ini, saya katakan, perkenan Allah hanyalah doa. Perkenanan Allah hanyalah doa. Kita bernyanyi, itu doa. Kita mengatakan syukur, itu doa. Kita mengatakan selamatkanlah aku ya Allah, itu doa. Tidak terlepas dari doa. Gereja tidak pernah bisa berdiri kalau tidak ada doa. Jadi pusat dari gereja adalah doa. Gereja kita dibesarkan oleh doa. Kalau tidak ada doa, tidak akan ada perkembangan. Perkembangan bukan hanya kuantitas, tapi perkembangan adalah mutu, kualitas iman kita. Bagaimana kualitas iman Kristen? Tidak ada musuh, sedikit musuh. Kemana menjadi damai? Jika kita damai, berduyun-duyun untung kepada kita. Datang dari seluruh penjuru mata angin, kita selalu membawa damai. Damai itu kita capai dengan perkenanan Allah, yaitu doa. Di dalam Mazmur 69 ini, Daud juga menunjukkan rendah hati. Ayat ke-6, ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Saya sering bertemu dengan masyarakat, saya sering ke lapangan. Bahasa ini sering saya dengar. Saya tidak pernah berbohong. Bahasa Bataknya, dek ya aumar gabus, dek ya adong gabus dia. Dengan mengatakan seperti itu, dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Siapa manusia yang tidak pernah berbohong? Tetapi kebohongan itu jangan sampai menguasai hidupnya, jangan sampai dominan dalam hidupnya, dan jangan sampai kita lakukan untuk pertahanan hidup kita. Raja Daud, kekasih Tuhan, mengatakan, ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahanku tidak tersembunyi. Emang Daud tidak pernah berbohong? Rahab pelacur itu tidak pernah berbohong. Berbohong. Rahab mengatakan, gak ada pengintai-pengintai datang ke rumahku, gak ada. Lihat, gak ada. Masuklah. Untung gak masuk tentara itu. Kalau masuk, habislah Rahab pelacur itu, yang dipakai Tuhan menyelamatkan Israel itu. Ternyata dia sudah menyembunyikan Yosua dan Kaleb di atas, ditutup pakai jerami. Bohong itu salah dan tidak disukai Tuhan. Tetapi ada rahasia yang tidak kita tahu dari Tuhan. Kenapa itu ada? Berbohong dosa, berdusta dosa. Tapi kalau sempat kita mengatakan, saya tidak pernah berbohong, tidak suka aku berbohong, kita mendengarkan mangguk-mangguk. Padahal kita kenal kehidupan dia. Tidak ada salah aku benar. Dia mengatakan, aku tidak salah, aku tidak salah. Daud aja mengatakan, hanya Engkau ya Tuhan yang mengetahui kesalahanku yang tersembunyi.
Kesalahan dibenci oleh Tuhan. Kebodohan dibenci oleh Tuhan. Tetapi ketika itu ada dalam hidup saya, dalam hidup kita semuanya, apa yang harus kita perbuat? Kita hanya katakan, selidiki aku Tuhan. Di mana kesalahan saya? Di mana kebodohan saya? Maka kita akan naik dan besar di hadapan Tuhan. Jangan congkak, rendah hati di hadapan Tuhan. Karena air yang mengalir pasti mencari tempat yang rendah. Demikian juga Tuhan. Aliran berkat dari Tuhan pasti mencari orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati, itulah yang dipilih Tuhan untuk diberkati. Artinya di sini, untuk kekurangan-kekurangan kita, Tuhan yang memperbaiki jika kita mau. Kekurangan-kekurangan kita, Tuhan yang memperbaiki. Pahit sekali, banyak sekali kesulitan yang hebat yang dialami oleh Raja Daud. Biasa itu. Ketika kita berhadapan dengan masalah besar, kesulitan hidup yang besar, pasti kita bertanya kepada Tuhan, apa salahku Tuhan? Sampai sepahit ini yang kurasakan, sampai sesulit ini kurasakan untuk mencari apa yang hendakku dapatkan dari Tuhan. Apa salahku? Saya rajin ke gereja, saya rajin berbagi, saya rajin berdoa, semua kebaikannya diutarakan kepada Tuhan. Bukan ini maksud Tuhan. Ketika itu ada, mari kita seperti Daud. Kesalahanku banyak Tuhan, kebodohanku banyak. Semuanya itu tidak tersembunyi bagi Tuhan. Selidiki hati saya. Berkat terbuka bagi saya dan saudara. Orang Kristen baru 3 kali gereja, saya rajin gereja makin banyak masalah, makin banyak persoalan. Gimana itu Bu Pendeta? Pales lah. Ya iyalah, orang dia baru meninggalkan kehidupannya, masuk ke kehidupan yang Tuhan bangun. Ya kuasa setan gak suka, dia ditarik-tarik, maka dibikin cobaan banyak, datang cobaan. Tapi percayalah, setiap kita bertahan dalam iman kita dan tetap bertahan dalam doa, maka kita akan tetap dibekali oleh Tuhan. Alam semesta dan segala isinya adalah milik Tuhan, dan seluruh isi alam semesta mengakui kuasa Allah dan mengakui segala ketidakberdayaan. Alam semesta ini mengakui kuasa Tuhan. Mengakui kuasa Tuhan. Ada yang mengatakan ateis, tidak ada Tuhan. Dia juga mencari perlindungan di luar kekuatan dirinya sendiri. Teori aja. Ketika dia kesulitan, dia mencari kekuatan di luar dirinya sendiri. Apa yang dicari? Ya mungkin filsafat-filsafat yang menguatkan dia. Itu juga kekuatan di luar dirinya sendiri. Mungkin juga mencari kekuatan di mana orang mengatakan di sana ada, di sana ada, di sana ada. Semua manusia pasti percaya ada kekuatan di luar dirinya sendiri. Nah, ini yang kita cari. Alam semesta mengakui, dan semua ciptaan Tuhan mengakui ketidakberdayaannya. Manusia mengakui ketidakberdayaannya. Salah satu ketidakberdayaan manusia yang tidak bisa ditolerir oleh manusia sendiri adalah kematian. Salah satu
Mungkin yang lainnya itu bisa dia beli helikopter, bisa beli apa aja bisa, buat apa aja bisa, buat anak dokter sampai 5-6 bisa, karena dia punya sumber daya SDM yang lumayan, semua dia bisa. Tetapi ketika dia menginginkan umur yang panjang, dia mencari tempat, dia mencari kekuatan sampai kemana-mana. Tetapi karena keterbatasan manusia, pastilah dia mati. Kemarin di Rawabadu, saya tahu ini adalah merupakan suatu kepahitan bagi seorang ibu dan bapak jika ditinggalkan seorang anak berumur 26 tahun di Rawabadu sana. Dan mungkin bisa dirasakan kaum orang tua, ibu dan anak. Mereka itu mungkin jika ada yang mengatakan bayar 50 miliar supaya anakmu ini hidup, mungkin mereka akan cari itu. Dari mana jalannya? Atau melalui proposal dan lain sebagainya. Tetapi mereka berusaha bawa ke klinik, ke puskesmas, ke rumah sakit Islam. Tapi sebelum sampai rumah sakit Islam sudah meninggal. Katanya demam berdarah. Hanya sedikit waktu saja, sedikit batas saja sudah pindah dunia. Betapa pahitnya. Nah, ketika dia dibawa dari rumah sakit ke Rawabadu, katanya mayatnya jatuh pula di situ dekat tempe itu. Sampai pot bunga Pak RT 6 pecah. Sakit banget itu. Sudah mati, dibawa dari rumah sakit, bawa ke rumah, pas dari keranda, gelinding, pecah potnya itu. Sudah jatuh di timpa tangga pula. Kendati kami doakan dari selatan supaya Tuhanlah yang menghiburnya. Karena jika tidak ada penghibur yang sejati, bisa-bisa dia ikut anaknya ke kuburan itu. Karena sangat pahit. Nah, itu ketidakberdayaan manusia. Kita juga tidak berdaya. Mungkin hari ini saya ada di sini. Sebentar kemudian sudah tidak ada. Berusaha untuk umur panjang, hidup lebih lama, tetapi karena ketidakberdayaan mati. Sakit juga demikian. Dengan ketidakberdayaan inilah kita datang kepada Allah yang Maha Kuasa, yang disembah oleh Daud, yang menciptakan alam semesta dan mengaku bahwa kita ini banyak kesalahan, juga banyak kebodohan-kebodohan, yang mengetahuinya hanya Allah. Semua yang tersembunyi di dalam hatiku hanya Allah yang tahu. Jangan sempat kita mengatakan, saya sudah begini Tuhan, saya sudah begini Tuhan, tetapi tidak ada jawaban daripada Tuhan, kecuali kita datang dengan menyerahkan kesalahan-kesalahan dan kebodohan-kebodohan kita kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan, ya Allah, apapun kesulitanmu, bagaimanapun pahitnya hidupmu yang saudara jalani, jalannya hanyalah datang kepada Allah Israel, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mendengar doa kita, dan Dialah yang menyelamatkan kita demi kasih setianya yang besar. Dia menjawab doa kita, ya kan? Doa didengar oleh Allah. Doa kan? D didengar, O oleh, A Allah. Setiap kita berdoa didengar oleh Allah.
Mau berdoa untuk Tuhan? Pernah merasakan seperti yang dirasakan Daud? Mungkin sedikit pernah ya. Sulit sekali ya, pahit sekali. Tapi kita lupa berdoa. Kita hanya mengadu ke sana kemari, curhat ke sana kemari, akhirnya kita jadi gosip. Beginilah. Jangan kasih tahu ya. Jadi berantem. Saya ngasih tahu, ternyata kamu curhat lagi kepada orang. Jadinya tidak menjadi berkat. Curhatlah kepada Tuhan Israel, Allah kita, Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan pada saat ini dia sudah naik ke sorga. Dia datang untuk menolong kita dengan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus? Katakan pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jadi gereja adalah tempat kita berkumpul, menyembah, berdoa, dan saling mengampuni satu sama lain. Gereja adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi kalau di gereja tidak ada doa, aku nggak tahu itu lembaga apa. Kalau di gereja ada perpecahan, itu bukan gereja. Kalau di gereja pendetanya dihujat, ditarik dari mimbar, itu bukan gereja. Kalau di gereja pendeta lagi khotbah, lalu orang satu masuk, itu bukan gereja. Saya lihat itu gereja HKBP di Simpang Limun, pendeta lagi khotbah, ditarik jubahnya, kemudian jemaat separuh keluar. Itu bukan gereja. Sebab gereja adalah persekutuan yang saleh, Yerusalem, Shalom, persekutuan dengan damai. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita tetap menjadi orang yang taat kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dengan berdoa selalu kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, seorang tokoh yang harus kita teladani. Raja Daud yang selalu fokus dan berpusat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan kami yang menciptakan kami, yang menjaga kami, Allah Israel, Allah penjaga kami, Tuhan Yesus Kristus, selalu menolong dan menjaga kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Biarlah ya Bapa, kami berjalan dengan bersandarkan lengan Tuhan yang ajaib itu. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya. Kita memberikan persembahan syukur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang kelima. Kantong persembahan dijalankan.
Allah kami yang kami percayai, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang membawa doa syafaat kami, menaikkan doa kami, memohon, berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk persembahan yang telah diberikan di gerejamu ini ya Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan Yesus, persembahan ini untuk memperlebar kerajaan Allah, menjadi berkat Tuhan bagi gereja Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan gerejamu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, menjadi sinar terang, menjadi berkat bagi banyak orang, berdampak positif ya Tuhan di tengah-tengah lingkungan bermasyarakat. Ya Tuhan, berkatilah Tuhan pemimpin kami, Pendeta Lasmia Nainggolan, yang Tuhan taruhkan di loh hatinya visi misi gerejamu ini ya Tuhan. Berikan kekuatan, hikmat, marifat yang dari surga, yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati beliau, Amang Pardede Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, pekerjaan Tuhan, sebagai Bapak pembangunan ya Tuhan, memiliki kemurahan, belas kasihan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan berkati pekerjaannya dalam pembangunan gereja ini Tuhan, terlaksana dengan baik, dan juga berkat yang datangnya dari mana saja kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak mereka Tuhan, Bapak Mazmur Tuhan Yesus dan Kak Nina. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkuasa dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami, untuk divisi sekolah minggu Tuhan. Biar sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu ini, anak-anak kami memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang datangnya daripada Tuhan. Pendidikan, cita-citanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, dari sekarang firman Tuhan yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rumah tangga. Ya Tuhan, rumah tangga Tuhan, keluarga-keluarga yang ada tetap bergandengan tangan suami istri Tuhan. Ketika keluarga bersatu di dalam Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, berkat datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk doa malam yang setiap kali Tuhan kami adakan Bapa. Kami kembalikan doa-doa ini Tuhan, permohonan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan isi hati kami. Biarlah Tuhan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk Tuhan remaja juga Tuhan. Kau berkati remaja-remaja Tuhan, generasi yang takut akan Tuhan. Berkati pergaulan mereka. Jauhkanlah Tuhan Yesus dari mara bahaya, dari pelaku jahat Tuhan, bahkan narkoba sekalipun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus Tuhan remaja gereja jemaat Roh Badung ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kegiatan Tuhan, KOR Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah mulut kami, hati kami memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembalikan Tuhan Yesus gereja kami ini ke dalam tangan-Mu, koinonia, diakonia Tuhan, marturia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terkhusus Tuhan berdoa Tuhan Yesus untuk Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia terus terjadi damai sejahtera, keadilan, kemakmuran, maju di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus satu sama lainnya terjadi lingkungan yang harmonis, wilayah yang damai sejahtera. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Menteri, aparat, keamanan, seluruhnya Tuhan Yesus yang mengambil bagian dalam pemerintahan dapat bertanggung jawab dan menunaikan tugas kenegaraan dengan baik Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gerejamu wilayah ini, kanan kiri depan belakang, dari Bapak RT RW terus sampai kelurahan kecamatan Jakarta Timur, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Banyak hal yang ingin kami sampaikan Tuhan, tapi Engkau mengetahui ya Bapa rancangan kami. Pasti Tuhan Yesus sesuai kehendak-Mu, dan kami percaya dengan iman Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sudah berucap syukur. Haleluya. Inilah doa kami. Amin. Mari semua bangkit berdiri, kita sudah tiba di penghujung ibadah ini. Kita nyanyikan pujian yang ke-6, seperti air madu.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kekasih-kekasih Kristus, jadilah tetap sebagai pendoa, karena Allah kita berkenan dengan doa yang kita naikkan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera sekarang kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah siang hari ini sudah berjalan dengan baik.